Halo murid-murid Ibu Guru semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Bu Guru. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin menceritakan tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara. Materi ini ada pada mata pelajaran IPAS di kelas 6 SD pada bab kedua. Alasan bangsa asing datang ke Nusantara dikarenakan pada masa tersebut atau pada masa itu telah hancurnya kekuasaan di Eropa sehingga harga rempah-rempah menjadi lebih mahal di Eropa. Nah, ketika itu harga rempah-rempah bisa mencapai harga emas sehingga bangsa-bangsa Eropa memilih untuk mencari rempah-rempah di daerah atau wilayah lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke Asia, khususnya ke Nusantara, karena di daerah Nusantara atau di wilayah Nusantara merupakan wilayah penghasil rempah-rempah. Nah, selain itu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk membawa misi 3G, Gold, Gospel, and Glory. Gold berarti mereka atau bangsa-bangsa asing ingin mencari kekayaan. Glory adalah mencari kekuasaan, dan gospel adalah menyebarkan misi untuk menyebarkan agama. Adapun bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah pada awalnya. Pertama kali mereka datang ke Nusantara yaitu ke daerah Malaka yang berada di sekitar Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Namun lama-kelamaan tujuan bangsa Portugis itu berubah sehingga mereka memiliki tujuan lain yaitu untuk menguasai jalur perdagangan. Sehingga pada saat tersebut bangsa Portugis menyerang kerajaan Malaka dan memenangkan wilayahnya pada tahun 1511. Bangsa Portugis juga ingin memperluas perdagangan rempah-rempah mereka sehingga mereka bekerja sama dengan kerajaan lain. Mereka pun akhirnya datang ke kerajaan Ternate di daerah Maluku dan berhasil menaklukkan kerajaan Ternate. 2. Kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Sama seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Mereka datang ke daerah Tidore yang juga di daerah Maluku untuk menyebarkan juga misi 3G, Gold, Gospel, and Glory. Kedatangan bangsa Spanyol ke Tidore akhirnya melanggar perjanjian mereka dengan bangsa Portugis sehingga menimbulkan perselisihan antara bangsa Spanyol dan juga bangsa Portugis. Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis itu sendiri pun akhirnya memakai kerajaan Ternate dan Tidore untuk saling berselisih paham. Kerajaan Ternate mendapat dukungan dari bangsa Portugis, sedangkan kerajaan Tidore mendapat dukungan dari bangsa Spanyol. Namun kerajaan Ternate dan Tidore menyadari bahwa perselisihan yang terjadi hanyalah akan merugikan kedua kerajaan, sehingga kedua kerajaan ini berbalik melawan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol agar kedua bangsa ini keluar dari wilayah mereka. 3. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Bangsa Belanda datang ke Nusantara yaitu di daerah Banten. Mereka juga bertujuan untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara karena Nusantara merupakan penghasil rempah-rempah yang banyak. Namun lama-kelamaan tujuan Belanda ke Nusantara juga berubah menjadi ingin menguasai wilayah Nusantara, khususnya daerah Banten dan perdagangannya. Karena merasa dan menyadari bahwa mereka dirugikan, maka akhirnya rakyat Banten melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Yang terakhir adalah kedatangan bangsa Inggris. Sama seperti bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda, bangsa Inggris juga datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Mereka pertama kali tiba di Nusantara di daerah Batavia. Seiring perjalanan waktu, mereka pun akhirnya memiliki tujuan yang berubah.
Mereka ingin menguasai dan mendapatkan keuntungan lebih dengan melakukan monopoli perdagangan hingga melakukan penjajahan di Nusantara. Rakyat akhirnya menyadari dan merasa bahwa mereka sedang dirugikan. Akhirnya rakyat melakukan perlawanan agar bangsa Inggris meninggalkan wilayahnya. Demikian penjelasan Bu Guru mengenai kedatangan bangsa asing di Nusantara. Semoga murid-murid semakin memahami dan mengerti materi ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru. Jangan lupa like, share, and comment, serta subscribe YouTube channel Bu Guru. Terima kasih, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.